Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Faradila dengan NPM 20170510002 akan menjelaskan tentang algoritma dan program untuk menyelesaikan operasi aritmatika yang menggunakan ekspresi dengan tanda kurung sebagai prioritas pengerjaan operasi. Di sini ekspresi aritmatika yang saya gunakan adalah buka kurung 5 dikurang 4 tutup kurung kali buka kurung 7 dikurang buka kurung 3 kali 2 tutup kurung plus 4 tutup kurung. Nah, algoritma untuk mengubah infix ke postfix dengan menggunakan stack. Yang pertama adalah jika sebuah operan atau angka ditambahkan ke output string, jika sebuah operan maka ditambahkan ke output string. Kemudian yang kedua adalah jika tanda kurung buka yang ditemukan, maka itu ditambahkan ke stack. Yang ketiga, jika tanda kurung tutup, maka pop stack secara berurutan sampai menemukan tanda kurung buka ke output string. Yang keempat, jika operator pop jika elemen paling atas stack memiliki prioritas yang sama atau lebih tinggi, dan push ke dalam stack jika elemen paling atas stack memiliki prioritas yang lebih rendah. Kemudian yang kelima adalah jika semua elemen sudah diproses, pop semua operator yang ada pada stack ke output string. Di sini adalah contoh dari perubahan infix menuju ke postfix. Yang pertama, ketika ekspresi ini dimasukkan ke dalam sebuah program, maka yang pertama ditemukan adalah sebuah buka kurung. Maka buka kurung ini ditambahkan ke dalam stack. Nah, kemudian masuk 5. 5 ini 5 adalah sebuah operan, jadi dia ditambahkan ke dalam output string. Kemudian minus masuk, maka minus adalah sebuah operator. Operator dia masuk ke dalam stack karena dia belum bertemu dengan tutup kurung. Atau dia ini masih elemen yang paling atas. Kemudian masuk 4. Nah, 4 masuk, 4 ini ditambahkan ke dalam output string. Tutup kurung ditemukan, maka jika tanda kurung tutup, maka pop stack secara berurutan sampai menemukan tanda kurung buka ke output string. Jadi ketika tanda tutup kurung ini ditemukan, operator yang berada di setelah buka kurung ini dimasukkan ke dalam operator string. Sedangkan untuk tutup kurung dan buka kurungnya itu menghilang. Kemudian masuk tanda perkalian. Perkalian masuk ke dalam stack karena dia operan. Kemudian buka kurung lagi masuk ke dalam stack. Kemudian masuk angka 7. Nah, angka 7 ini masuk ke output string. Jadi 5, 4, minus 7. Tanda kurung masuk, dia masuk ke dalam string. Ke dalam stack. Kemudian buka kurung lagi ditemukan, maka dia ditambahkan ke dalam stack. 3 masuk, dia masuk ke operator string. Nah, perkalian masuk, dia juga masuk ke dalam stack. Terus 2 masuk. 2 masuk ke dalam output string. Nah, ketika dia ada tutup kurung, maka operator yang ada di setelah tutup kurung ini, buka kurung ini dimasukkan ke dalam operator string. Kemudian tanda minus masuk. Nah, karena tanda minus ini derajatnya lebih tinggi daripada tutup kurung, maka si tutup kurung ini dimasukkan ke dalam operator string, sedangkan plusnya ini tetap sesuai dengan ini yang nomor 4. Jika operator pop jika elemen paling atas stack memiliki prioritas yang sama atau lebih tinggi, dan push ke dalam stack jika elemen paling atas stack memiliki prioritas yang lebih rendah.
Kemudian tutup kurung ditemukan kembali. Buka kurung ini masuk. Si penjumlahan ini dimasukkan ke dalam operator stack karena dia berada di setelah buka kurung. Kemudian si kali ini yang terakhir itu langsung dimasukkan ke dalam operator string. Nah, ini adalah algoritma dari perubahan infix menuju postfix seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, while we have not reached the end of key. If an operand is found, add it to P. And if. Begitu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas ini. Kemudian di sini ada algoritma untuk menghitung hasil ekspresi postfix-nya. Jadi, ini kan udah jadi postfix nih. Maka akan kita hitung menggunakan algoritma ini. Yang pertama, jika ditemukan operan, maka push operan ke dalam stack. Yang kedua, jika ditemukan operator, maka stack 2 kali dan hitung menggunakan nilai yang di-pop dan operan yang dijumpai. Kemudian hasilnya di-push ke dalam stack. Kemudian 3, jika ekspresi telah diperiksa semua, maka nilai yang di-pop terakhir dari stack adalah hasil dari ekspresi aritmatika tersebut. Ini adalah algoritma dari perhitungan hasil ekspresi dari postfix. Ini sama seperti yang dijelaskan ini, 3 nomor ini. Nah, ini adalah contohnya. Tadi kan ini adalah postfix-nya. Nah, angka 5 dia masuk ke dalam S atau ke dalam stack. Kemudian 4 masuk ke dalam stack, jadi 4,5. Kemudian ada tanda minus. Tanda minus ini akan digunakan untuk menghitung yang ada di stack. Sesuai dengan yang nomor 2, jika ditemukan operator, maka pop stack 2 kali dan hitung menggunakan nilai yang di-pop dan operan yang dijumpai. Kemudian hasilnya di-push ke stack. Jadi si minus ini digunakan untuk menghitung si A dan B. 4 ini A, B ini 5 ini B. Jadi B min A sama dengan 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 1. 1 dimasukkan ke dalam stack. Kemudian 7 masuk 7,1. 3 masuk ke dalam stack 3,7,1. 2 masuk jadi 2,3,7,1. Kemudian ini ada tanda perkalian. Nah, yang dihitung adalah bukan yang dari belakang. Bukan yang 7,1, tapi yang dari depan 2,3. B-nya itu 3, A-nya itu 2, maka 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Dimasukkan ke dalam stack 6,7,1. Kemudian tanda minus masuk. Tanda minus itu digunakan untuk menghitung yang 7 dan 6. Jadi 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1,1. 4 masuk ke dalam stack 4,1,1. Plus B dikurang dengan A, dijumlah maksudnya. B dijumlah dengan A hasilnya adalah 5. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Masuk ke dalam stack 5,1. Kemudian yang terakhir adalah perkaliannya. Masuk perkalian dikalikan. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian ini kita coba tes ke dalam pemrogramannya. Di sini kita coba untuk memasukkan hasil dari ekspresi aritmatika tadi ke dalam sebuah programnya. Kalau misalkan program ini benar, maka hasilnya harusnya adalah 5. Bukan program yang benar, tapi perhitungan tadi yang sudah kita lakukan itu harusnya benar 5 ya. Nah, benar di sini adalah outputnya 5. Program ini pertama adalah menggunakan input bits std.c++.h, kemudian using namespace std. Kemudian di sini ada integer precedence. Nah, integer precedence ini adalah fungsi yang digunakan untuk menemukan precedence of operator.
atau untuk menemukan si operator-operator dari aritmatika tadi, mulai dari plus, minus, perkalian, pembagian. Kemudian di sini ada function to perform arithmetic operation. Perform di sini itu maksudnya untuk melakukan. Jadi misalkan di sini menggunakan percabangan. Yang pertama itu jika dia penjumlahan, maka returnnya adalah A plus B. Jika yang ditemukan tadi minus, maka returnnya A min B. Kemudian begitu juga dengan yang perkalian dan juga pembagian. Kemudian di sini ada function that returns value of expression after evaluation, atau fungsi yang mengembalikan nilai dari ekspresi setelah dievaluasi. Integer evaluate string tokens, integernya adalah i, kemudian sini ada stack to store integer value. Kemudian sini ada stack to store operator. Di sini ada perulangan i sama dengan 0, i kurang dari tokens dot length, kemudian i bertambah. Current token is a white space, skip it. Jika tokennya adalah spasi, maka dia continue. Kemudian else if, jika tokennya ini adalah tanda kurung, maka itu di push. Kemudian jika is digitnya itu else if-nya is digit, current token is a number, push it to stack for number. Integernya adalah full, kemudian full sama dengan 0, kemudian there may be more than one digit in number. While i kurang dari token dot length, ini ada dan is digit dalam kurung token, maka value-nya sama dengan value dikali 10 ditambah token, kurang 0. I-nya bertambah. Kemudian value push full. Kemudian jika yang di tokennya itu adalah tutup kurung, maka while ops empty atau ops stop tidak sama dengan buka kurung. Di sini ada else, while ops empty, dan precedence gitu. Di sini ada while lagi, return value. Kemudian di sini ada integer main-nya untuk manggil si evaluate, si integer yang ini, yang function untuk mengembalikan nilai setelah diubah. Untuk mengambilnya si out, evaluate, buka kurung, 5 dikurang 4 tutup kurung kali, min 7 min buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung ditambah 4 tutup kurung. Kemudian return 0. Ya, dan hasilnya adalah 5. Kemudian misal kita pengen coba yang lain nih. Misal di sini kita ubah jadi buka kurung 1 ditambah buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung minus buka kurung 12 dibagi 4 tutup kurung plus 2 min 3. Nah, ini kita coba jalankan. Hasilnya adalah 3. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.